Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik Ibu Ayu Aziza. Kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan dengan judul Perancangan Strategi Bisnis dan Audit Strategis UMKM Cikiskuy. Perkenalkan, nama saya Lasa Prasistrido dan teman-teman saya Ahmad Rifai Ahrib, Nabila Namadania, Siti Fatima, dan Romasta Juli Novaliana Manurung. Tak usah berlama-lama lagi, kita lanjut ke materinya. Baik, selanjutnya ada latar belakang. UMKM merupakan satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan distribusi pendapatan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu UMKM yang dikembangkan adalah Cikiskuy, yaitu usaha kuliner yang menawarkan produk cheesecake karamel dan cireng isi dengan berbagai varian rasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Seiring dengan perkembangan industri yang semakin pesat, persaingan bisnis pun menjadi semakin ketat, sehingga UMKM dituntut untuk menerapkan strategi yang tepat melalui analisis pasar, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan audit strategi untuk mengevaluasi kondisi usaha, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat guna mendukung pengembangan dan keberlanjutan bisnis Cikiskuy. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang A, aspek audit strategi. Yang pertama, untuk mengevaluasi strategi bisnis yang selama ini diterapkan oleh Cikiskuy serta menilai tingkat efektivitasnya. Nah, yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dalam menjalankan bisnis Cikiskuy. Dan yang ketiga ini menganalisis peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh Cikiskuy dalam menghadapi persaingan di industri makanan. Nah, yang B, aspek perancangan strategi bisnis. Yang pertama, untuk merumuskan strategi bisnis baru berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, untuk menentukan strategi bisnis dan posisi pasar yang tepat untuk memperluas pangsa pasar Cikiskuy. Dan yang ketiga, menyusun rencana tindakan yang jelas dan mudah diterapkan sebagai panduan bagi manajemen Cikiskuy. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi usaha Cikiskuy, yaitu untuk menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui efektivitas strategi yang diterapkan dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan pemasaran, pengembangan, dan operasional usaha di masa depan, serta sebagai panduan aksi nyata untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Manfaat bagi akademisi yaitu mengembangkan dan menerapkan teori, khususnya teori manajemen strategi serta alat analisis dalam UMKM, dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai pengembangan usaha dan kuliner, serta menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat bagi pembaca. Yang pertama, memberikan wawasan mengenai pentingnya strategi dan perancangan yang baik dalam mengelola usaha, serta menjadi inspirasi strategi bisnis bagi pelaku UMKM dalam merancang strategi bisnis. Selanjutnya ada landasan teori mengenai manajemen strategi. Nah, manajemen strategi ini merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Fred David dan Forrest David 2016 menjelaskan bahwa strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, menerapkan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional guna mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen strategi tidak hanya berfokus pada penyusunan strategi, tetapi juga pada implementasi dan evaluasinya agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Nah, strategi ini merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan melalui serangkaian keputusan dan tindakan yang mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Strategi digunakan untuk menarik dan memuaskan pelanggan, menghadapi persaingan, mengembangkan bisnis, serta mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
Strategi dapat dipahami sebagai penyusunan langkah-langkah yang mendukung visi dan misi organisasi serta membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan menciptakan customer value yang baik. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan strategis dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini mencakup 4 faktor utama, yaitu strength atau kekuatan, kemudian weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats atau ancaman. Melalui analisis SWOT, perusahaan dapat mengetahui keunggulan, kelemahan, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang perlu diantisipasi. Faktor internal dianalisis menggunakan matriks IFAS, sedangkan faktor eksternal menggunakan matriks EFAS. Hasil dari kedua matriks tersebut kemudian digunakan untuk menentukan positioning perusahaan sebagai dasar dalam merumuskan strategi yang tepat. Next. Kemudian ada 5 forecast Porter. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Semakin mudah sebuah bisnis baru masuk ke dalam industri, maka persaingan akan semakin meningkat. Nah, faktor yang mempengaruhi diantara lain adalah hambatan masuk, distribusi, skala ekonomi, dan loyalitas pelanggan. Jika hambatan masuk tinggi, ancaman dari pendatang baru akan semakin kecil. Kemudian yang kedua adalah ancaman produk pengganti. Produk pengganti merupakan produk lain yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan fungsi yang sama. Jika konsumen memiliki banyak pilihan produk alternatif yang lebih murah atau lebih menarik, maka perusahaan harus terus meningkatkan kualitas dan nilai produknya agar tetap dipilih oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan tawar pembeli. Pelanggan memiliki pengaruh terhadap harga maupun kualitas produk. Apabila pembeli memiliki banyak pilihan dan mudah berpindah ke produk pesaing, maka posisi tawar mereka akan semakin kuat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga kualitas produk, pelayanan, dan kepuasan pelanggan agar tetap loyal. Kemudian yang keempat adalah kekuatan tawar pemasok. Nah, pemasok berperan dalam menentukan harga, kualitas, dan ketersediaan bahan baku. Jika jumlah pemasok sedikit atau bahan baku sulit diperoleh, maka kekuatan tawar pemasok akan tinggi. Sebaliknya, jika terdapat banyak pemasok alternatif, perusahaan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih pemasok terbaik. Kemudian terakhir adalah persaingan antar kompetitor. Nah, tingkat persaingan dipengaruhi oleh jumlah pesaing, pertumbuhan industri, diferensiasi produk, serta strategi yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Semakin tinggi persaingan, maka semakin besar tuntutan bagi perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk, serta memberikan pelayanan yang lebih agar mampu mempertahankan pelanggan. Okay, next. Kemudian strategi unit bisnis atau generic strategy. Generic strategy adalah konsep yang diadopsi oleh organisasi bisnis untuk mengelola seluruh proses bisnis guna mencapai tujuan perusahaan dan menjaga keunggulan kompetitifnya. Porter mengkategorikan upaya mempertahankan keunggulan kompetitif ke dalam 3 strategi. Nah, strategi yang pertama adalah cost leadership. Strategi cost leadership bertujuan untuk memperoleh keunggulan kompetitif dengan menghasilkan produk atau jasa dengan biaya operasional yang lebih rendah dibanding pesaing tanpa mengurangi kualitas. Strategi ini meningkatkan efisiensi, pengendalian biaya, dan optimalisasi proses operasional sehingga perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Kemudian yang kedua, differentiation strategy. Nah, strategi differentiation Kemudian yang kedua, differentiation strategy. Strategi differentiation dilakukan dengan menciptakan produk atau jasa yang memiliki keunikan sehingga berbeda dari pesaing. Keunggulan tersebut dapat berupa kualitas, desain, inovasi, pelayanan, maupun teknologi. Dengan keunikan tersebut, perusahaan dapat memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Kemudian yang ketiga, fokus strategi.
Strategi fokus merupakan strategi yang memusatkan perhatian pada segmen pasar tertentu dengan memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih spesifik. Dengan memahami karakteristik target pasar secara mendalam, perusahaan dapat memberikan produk atau layanan. Kemudian yang ketiga, fokus strategi. Strategi fokus merupakan strategi yang memusatkan perhatian pada segmen pasar tertentu dengan memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih spesifik. Dengan memahami karakteristik target pasar secara mendalam, perusahaan dapat memberikan produk atau layanan yang lebih sesuai dibandingkan pesaing. Okay, next. Nah, kemudian ada value chain analysis. Value chain analysis merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Analisis ini mencakup seluruh proses bisnis, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk diterima oleh konsumen, sehingga perusahaan dapat mengetahui bagian yang perlu ditingkatkan agar lebih efisien dan kompetitif. Nah, value chain memiliki dua aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas utama atau primary activities. Nah, aktivitas utama ini mencakup segala upaya yang langsung berhubungan dengan pemrosesan fisik, penjualan, dan pemeliharaan, serta aktivitas pendukung lain yang menambah nilai pada suatu produk atau jasa. Komponen utama dalam aktivitas ini meliputi inbound logistik atau penerimaan dan penyimpanan bahan baku, kemudian operation, proses pengubah bahan baku menjadi produk, outbound logistik, penyimpanan dan distribusi produk, kemudian marketing dan sales, kegiatan pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir servis layanan kepada pelanggan setelah penjualan. Nah, aktivitas yang kedua adalah aktivitas pendukung atau support activities. Nah, aktivitas mendukung ini merupakan kegiatan yang memberikan bantuan kepada perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan dukungan yang diperlukan agar aktivitas-aktivitas utama dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terdapat 4 elemen dalam kegiatan penunjang. Yang pertama, procurement atau pengadaan bahan baku atau sumber daya, kemudian human resource management, pengelolaan sumber daya manusia, teknologi development, pengembangan teknologi dan informasi, dan firm infrastruktur, sistem manajemen, keuangan, hukum, dan administrasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Romasta. Di sini saya akan menjelaskan Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. QSPM adalah alat yang digunakan untuk menyusun strategi dengan cara yang jelas, dengan melihat bagaimana setiap pilihan bisa berhasil berdasarkan faktor-faktor dari dalam dan luar perusahaan. Metode ini sangat bagus dalam mengurangi kemungkinan terlewatnya faktor-faktor penting sekaligus memperkuat hubungan yang berpengaruh terhadap keputusan strategis perusahaan. Meskipun prosesnya melibatkan penilaian yang bersifat subjektif, keputusan-keputusan kecil yang dibuat sepanjang tahap yang teratur justru meningkatkan kemungkinan terciptanya keputusan akhir yang paling tepat. Elemen dalam penyusun KSPM adalah alternatif strategi, faktor kunci, bobot nilai, skor daya tarik, total skor daya tarik, akumulasi total skor atraktif. 7 tahapan dalam menyusun KSPM oleh David dan David pada 2017 adalah menyusun daftar peluang ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal pada kolom kiri KSPM. Mengalokasikan bobot bagi setiap faktor eksternal dan internal. Meninjau hasil pemetaan tahap kedua serta mengidentifikasi beragam alternatif yang sebaiknya dipertimbangkan perusahaan. Menetapkan skor daya tarik yang didefinisikan sebagai nilai numerik yang mencerminkan daya tarik relatif tiap strategi. Menghitung total skor atraktif, menghitung akumulasi total skor atraktif secara keseluruhan oleh David dan Fred R. pada 2009. Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sebuah cara untuk mengevaluasi kinerja organisasi yang bertujuan memberikan kerangka kerja agar organisasi bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berfokus pada strategi yang sudah dibuat. Balance Scorecard adalah cara kerja menggabungkan berbagai ukuran yang berdasarkan dari strategi perusahaan, termasuk kinerja keuangan yang sudah terjadi sebelum
bisnisnya serta mencakup faktor-faktor yang dapat mendorong kinerja keuangan di masa depan. Penggunaan balance scorecard dalam evaluasi kinerja mencakup 4 perspektif. Pertama, ada perspektif keuangan di mana indikator keuangan menunjukkan apakah strategi pelaksanaan dan implementasi perusahaan berkontribusi pada peningkatan laba dan profitabilitas. Kedua, perspektif pelanggan berpusat pada kepuasan pelanggan, loyalitas, tingkat akuisisi pelanggan baru, retensi pelanggan lama, kualitas hubungan, serta pemetaan segmen pasar yang ditargetkan. Tiga, perspektif proses bisnis internal. Menilai dan menetapkan proses internal utama termasuk proses inovasi serta layanan purna jual yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan target keuangan. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berfokus pada penentuan sarana dan fasilitas yang perlu dibangun untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, meliputi kepuasan karyawan, lama masa kerja, serta produktivitas tim. Profil dan gambaran umum Cikesque. Cikesque adalah sebuah brand usaha yang berada di bidang industri kreatif kuliner, yaitu makanan dan minuman dengan nama yang santai, modern, dan mudah diingat, terutama oleh kalangan anak muda yang menjadi target utamanya. Usaha ini menggabungkan dua kategori makanan, yaitu manis dan asin pedas, dengan produk utamanya berupa cheesecake karamel atau kue silo, dan cireng isi yang memiliki beberapa varian seperti ayam suwir pedas, bakso sosis pedas, dan keju. Pemilihan produk ini diambil karena masih sedikit UMKM yang menyatukan kedua jenis makanan tersebut untuk dijual sekaligus, lalu dikemas dengan rasa yang murah, namun tetap mempertahankan rasa yang enak meskipun perjalanan jauh. Usaha ini menerapkan konsep makanan ringan, modern, cepat, yang memberikan dan praktis tanpa membuat pembeli harus menunggu terlalu lama, sekaligus tetap menjaga kualitas dan pelayanan yang terbaik. Meskipun berusaha mengurangi pengeluaran operasional, Cikesque tetap memprioritaskan kebersihan, kualitas bahan baku, serta penggunaan platform digital sebagai sarana promosi utama. Target pasar usaha adalah pelajar atau mahasiswa, individu atau masyarakat, serta masyarakat umum. Analisis SWOT. Dalam membangun bisnisnya, Cikesque melakukan analisis SWOT sebagai acuan dalam memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan dalam berkembang serta menghadapi persaingan di bidang kuliner. Dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, Cikesque bisa mengenali kondisi bisnis dari dalam maupun luar. Ini memungkinkan mereka memilih strategi yang tepat untuk membangun usaha, meningkatkan kualitas produk, dan menghadapi persaingan di bidang industri makanan. Kondisi internal, yaitu kekuatan atau strength, di mana menggabungkan kecemilan manis, gurih, cemilan kekinian, dan khas Indonesia, dengan varian rasa yang menarik serta harga terjangkau. Kelemahan atau weakness. Brand yang masih baru dan belum dikenal luas dengan model yang masih terbatas, serta produksi masih tahap kecil dan pelanggan yang masih sedikit. Kondisi eksternal, ada peluang atau opportunities. Media sosial memudahkan untuk promosi produk, tren usaha kuliner terus berkembang. Banyak orang yang menyukai jenis makanan kekinian serta target pasar yang cukup besar. Strategi SO memanfaatkan media sosial untuk promosi, mengembangkan varian rasa mengikuti tren kuliner, dan menawarkan harga terjangkau. Strategi WO meningkatkan promosi agar brand lebih dikenal, memanfaatkan tren untuk menarik pelanggan baru, dan memperluas jangkauan pasar. Kemudian ada ancaman atau threats, merupakan perubahan tren cemilan yang cepat, banyak pesaing kuliner yang menjual produk sejenis, kenaikan harga bahan baku untuk usaha, dan munculnya produk baru yang lebih menarik. Di mana kondisi eksternalnya ada strategi ST, yaitu menjaga kualitas dan variasi rasa, mengembangkan konsep usaha unik, dan menetapkan harga sesuai keadaan pasar. Serta ada strategi WT, di mana meningkatkan strategi promosi untuk menghadapi persaingan, mengatur biaya produksi logistik, menghadapi kenaikan bahan baku, serta menciptakan inovasi agar konsumen tetap tertarik. Secara internal, kekuatan utama usaha ini adalah konsep unik yang menggabungkan camilan manis dan gurih, harga terjangkau,
serta variasi rasa yang sangat disukai oleh mahasiswa. Di sisi lain, ada beberapa kelemahan yang dihadapi seperti status merek yang masih relatif baru, modal yang terbatas, serta kapasitas produksi yang belum terlalu besar. Dari sisi luar, ada banyak peluang yang terbuka lebar karena promosi di media sosial yang efektif dan pertumbuhan kuliner yang sangat cepat. Namun, Cikisqui juga perlu waspada terhadap ancaman seperti perubahan tren pasar yang terjadi cepat, persaingan yang ketat dari produk serupa, serta naiknya bahan baku yang tidak menunjukkan kestabilan. Sebagai langkah strategis, strategi yang dirumuskan difokuskan pada pengoptimalan promosi digital dan inovasi rasa atau KSO, serta perluasan pasar untuk mengatasi keterbatasan merek atau WO. Selain itu, perlindungan bisnis dilakukan dengan menetapkan harga yang kompetitif, mengurangi biaya operasional secara efisien, serta terus memperbaiki produk agar pelanggan tetap setia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung lanjutkan. Selanjutnya di sini ada slide analisis 5 purchase porter, di mana telah dilakukan analisis dapat diketahui bahwa usaha Cikisqui berada pada tingkat persaingan industri yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya ancaman pendatang baru, daya tawar pembeli, ancaman produk substitusi, serta persaingan antar kompetitor. Kondisi ini menunjukkan bahwa bisnis makanan ringan memiliki hambatan masuk yang relatif rendah, sehingga banyak pelaku usaha baru yang dapat menjadi pesaing. Di sisi lain, daya tawar pemasok tergolong rendah, karena perusahaan memiliki beberapa alternatif pemasok bahan baku. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam memilih pemasok dengan harga dan kualitas yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan oleh usaha Cikisqui adalah mempertahankan kualitas produk, melakukan inovasi secara berkelanjutan, serta meningkatkan promosi agar mampu bersaing dan menarik minat konsumen. Selanjutnya di sini ada slide analisis value chain. Berdasarkan analisis value chain ini, seluruh aktivitas utama maupun aktivitas pendukung pada usaha Cikisqui telah berjalan dengan baik. Pada aktivitas utama, perusahaan telah mengelola proses mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi saat bazar, pemasaran melalui media sosial, hingga pelayanan kepada pelanggan. Nah, aktivitas pendukungnya, perusahaan telah melakukan pengelolaan usaha, pembagian tugas dalam tim, pemanfaatan media sosial sebagai teknologi pemasaran, serta pengadaan bahan baku dan kemasan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti penyusunan standar operasional produksi, optimalisasi pemasaran digital, dan peningkatan kompetensi anggota tim. Dengan perbaikan ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing. Baik, selanjutnya di sini ada slide analisis Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. Diperoleh 3 alternatif strategi yang telah diprioritaskan berdasarkan nilai total attractiveness score atau TAS. Strategi yang memperoleh nilai TAS tertinggi, yaitu sebesar 3,70, adalah meningkatkan promosi digital melalui media sosial dan pemasaran berbasis konten. Hal ini menunjukkan bahwa strategi tersebut dinilai paling menarik dan efektif untuk diterapkan. Selanjutnya, strategi inovasi produk dan kemasan memperoleh nilai 3,10. Sedangkan strategi kerjasama dengan bazar dan komunitas kampus memperoleh nilai 2,80. Dengan ini, fokus utama yang direkomendasikan bagi usaha Cikisqui adalah memperkuat promosi digital agar dapat meningkatkan brand awareness, memperluas jangkauan pasar, dan menarik lebih banyak konsumen, khususnya dari kalangan mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini ada analisis balance scorecard yang digunakan sebagai alat untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif keuangan, perusahaan menargetkan peningkatan omset sebesar 20% melalui pemasaran digital dan efisiensi biaya operasional. Pada perspektif pelanggan, perusahaan berupaya meningkatkan loyalitas konsumen dengan target repeat order minimal 30% yang didukung oleh peningkatan kualitas produk, pelayanan, dan promosi. Pada perspektif proses internal, perusahaan menargetkan tingkat kesalahan produksi kurang dari 5% melalui penerapan SOP dan evaluasi proses produksi secara berkala. Sedangkan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan,
Perusahaan berfokus meningkatkan kompetensi tim melalui evaluasi setiap bazar, pembagian tugas yang lebih jelas, serta pengembangan keterampilan anggota tim. Melalui penerapan balance scorecard ini, perusahaan dapat mengukur pencapaian strategi secara lebih terarah serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Strategi unit bisnis. Setelah kami melakukan analisis menggunakan 5 Force Porter, Value Chains, dan QSPM, kami memperoleh strategi yang paling tepat untuk diterapkan pada Cikiskuy, yaitu Differentiation Focus. Strategi ini berarti kami tidak berusaha bersaing dengan semua pelaku usaha, tetapi fokus pada segmen tertentu, yaitu mahasiswa dan pelajar sebagai target utama kami. Cara kami bersaing bukan dengan memberikan harga yang paling murah, melainkan menawarkan produk yang memiliki ciri khas, mulai dari cita rasa, kualitas, hingga pengalaman yang diberikan kepada pelanggan. Selain itu, promosi melalui media sosial juga menjadi salah satu fokus utama agar brand Cikiskuy lebih dikenal dan memiliki identitas yang kuat di tengah persaingan bisnis kuliner. Kesimpulan dari seluruh analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Cikiskuy memiliki peluang yang cukup baik untuk berkembang di industri kuliner. Berdasarkan analisis SWOT, kami memiliki beberapa keunggulan seperti produk yang unik, harga yang terjangkau, dan pilihan rasa yang beragam. Namun, kami juga menyadari masih terdapat beberapa kelemahan seperti brand yang masih baru, keterbatasan modal, serta kapasitas produk yang belum besar. Kemudian melalui analisis 5 Force Porter, Value Chains, dan QSPM, dan Balance Scorecard, kami mengetahui bahwa prioritas pengembangan usaha adalah meningkatkan promosi digital, memperbaiki proses operasional, serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Oleh karena itu, strategi yang paling sesuai adalah difference focus, yaitu menonjolkan keunikan produk agar mampu meningkatkan daya saing, membangun citra merek, dan mendukung pertumbuhan usaha di masa yang akan datang. Sebagai penutup, kami memberikan beberapa saran yang dapat diterapkan agar Cikiskuy dapat berkembang lebih baik. Pertama, meningkatkan promosi digital melalui media sosial dengan membuat konten yang kreatif dan mengikuti tren agar semakin banyak orang yang mengenal Cikiskuy. Kedua, terus melakukan inovasi produk baik dari segi rasa, tampilan, maupun kemasan sehingga pelanggan tidak mudah bosan. Ketiga, menyusun SOP produksi agar kualitas produk tetap terjaga dan proses kerja menjadi lebih efisien. Keempat, melakukan evaluasi usaha secara berkala menggunakan balance scorecard sehingga setiap strategi yang dijalankan dapat diukur keberhasilannya. Dan yang terakhir, memperluas saluran penjualan, misalnya melalui marketplace, platform digital, maupun bazar, sehingga jangkauan pasaran lebih luas dan penjualan dapat meningkat. Demikian pemaparan dari kelompok ini mengenai strategi bisnis Cikiskuy. Kami berharap hasil analisis yang telah kami lakukan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah usaha kecil dapat membangun sebuah strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.